Hamas kembali menegaskan bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata tahap kedua di Gaza tidak akan terjadi selama Israel terus melakukan pelanggaran di lapangan. Hamas juga meminta mediator regional maupun internasional untuk menekan Israel agar menghormati perjanjian dan mematuhi komitmennya. Mengutip Al-Arabiya pada 10 Desember, hal itu diutarakan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Selasa 9 Desember 2025. Menurut Hamas, setiap langkah menuju penghentian tembak-menembak hanya dapat dilakukan jika Israel menunjukkan komitmen penuh terhadap perjanjian yang telah disepakati, termasuk penghentian serangan, penarikan pasukan dari area tertentu, dan jaminan perlindungan bagi warga sipil. Lantas Hamas menekankan bahwa kondisi di Gaza tidak memungkinkan dimulainya jilid kedua proses gencatan senjata apabila pelanggaran terus berlanjut dan kesepakatan sebelumnya tidak dihormati. Sehingga menurut Hamas, tanpa pemenuhan syarat tersebut, proses diplomatik dianggap mustahil dilanjutkan. Hamas pun menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa gencatan senjata bukan sekedar deklarasi, tetapi komitmen yang harus dijaga. Sembari meminta mediator untuk menekan Israel agar menghormati perjanjian tersebut. Aksi pasukan IDF menurunkan bendera PBB dari kompleks UNRWA di Yerusalem Timur. Komisaris Jenderalnya Philippe Lazzarini menekankan bahwa kemudian pasukan IDF itu mengibarkan bendera Israel. Mengutip Tribun News pada 10 Desember, hal itu diutarakan oleh Lazzarini dalam postingannya di X. Dia menjelaskan bahwa Israel telah melakukan penyerbuan dan mengambil alih kendali, juga mengabaikan kewajiban berdasarkan piagam PBB dan konvensi hak istimewa dan kekebalan PBB secara sengaja dan terang-terangan mengikis hukum internasional. Mengingat mereka juga mengganti bendera PBB dengan bendera Israel secara paksa. Lebih dari itu, Lazzarini menegaskan bahwa hal tersebut merupakan aksi Israel yang seharusnya menjadi peringatan. Memperingatkan bahwa apa yang menimpa UNRWA hari ini bisa saja terjadi pada organisasi internasional atau misi diplomatik lain di berbagai belahan dunia. Serta menegaskan bahwa hukum internasional telah terlalu lama diserang dan kondisi itu harus segera diakhiri. Iran, Tiongkok, dan Arab Saudi menyatakan sikap bersama dalam menentang agresi Israel terhadap Palestina, Lebanon, dan Suriah. Ketiga negara menegaskan bahwa tindakan militer Israel telah menciptakan ketegangan regional yang berbahaya dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Mengutip Tasnim pada 10 Desember, hal itu diutarakan dalam pertemuan ketiga Komite Trilateral pada 9 Desember 2025. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran urusan politik dan diikuti oleh Wakil Menteri Luar Negeri Saudi serta Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok. Dalam pernyataan gabungan mereka menyoroti perlunya respons kolektif untuk menghentikan eskalasi yang terus berlangsung. Ketiga negara itu juga menyampaikan komitmen untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor baik ekonomi maupun politik. Mereka menegaskan bahwa dialog dan kerjasama antar negara kawasan sangatlah penting, terkhusus untuk memperkuat keamanan, stabilitas, perdamaian, serta pertumbuhan ekonomi. Lantas Iran, Tiongkok, dan Arab Saudi turut mendesak penghentian segera agresi Israel terhadap Palestina, Lebanon, dan Suriah, sembari melontarkan kecaman atas serangan serta pelanggaran Israel terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Islam Iran. Hamas disebut telah kembali turun ke jalan, mengisi kekosongan dengan cepat dan telah membangun kembali kekuatan di zona jalur Gaza. Mengutip Kabarni pada 10 Desember, hal itu menurut laporan sumber utama New York Times pada 9 Desember 2025. Adapun penilaian itu disampaikan oleh pejabat keamanan Israel dan seorang pejabat intelijen Arab yang meminta anonimitas. Sumber utama menyebut bahwa Israel menarik sebagian pasukannya dari Gaza pada Oktober sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Setelah penarikan itu, Hamas dengan cepat bergerak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan
juga diklaim terus memperkuat posisinya dari waktu ke waktu. Sumber utama juga melaporkan bahwa Hamas kembali turun ke jalan, mengerahkan polisi, menindak pihak yang dianggap pengkhianat, dan diduga mengenakan biaya pada barang impor mahal. Namun pemerintah Gaza sendiri membantah adanya pungutan tersebut. Sehingga surat kabar itu menyimpulkan bahwa meski banyak pemimpin dan pejuang Hamas tewas, persenjataan melemah, dan wilayah yang mereka kuasai tinggal kurang dari setengah Gaza, namun Hamas tetap berhasil memulihkan pengaruhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.